Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sehat kembali, Taretan Sehat Situbondo. Selamat datang di Dinkes Situbondo Channel. Kami melakukan podcast kembali seperti biasa melalui podcast kami di Ngeteh Yuk, ngobrol tentang kesehatan yuk. Karena semua bisa kita obrolin baik-baik dengan secangkir teh. Luar biasa pada kesempatan ini kami bersama Bapak Ading Supriyadi SKM Mkes selaku Kepala Perencana dan Anggaran Penyusunan Program dan Informasi. Kita sapa dulu Bapak Ading. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kabar baik Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Luar biasa. sehat. Iya, pagi ini kita akan berbicara tentang si mesem. Mungkin sebagian masyarakat Situbondo sudah ada yang sebagian yang mengenal program si mesem ini, bahkan sudah mendapatkan pelayanan melalui program si mesem ini. Tapi nggak ada salahnya dong kita menjelaskan kembali tentang program si mesem ini. Untuk pertama, silakan mungkin Bapak Ading bisa sedikit memberikan gambaran tentang program si mesem ini. Program apa Pak? Silakan. Si mesem itu sesungguhnya adalah suatu bentuk program dalam bentuk aplikasi ya, yang dikembangkan sendiri oleh Putra Daerah Kabupaten Situbondo. Jadi kalau kita lihat singkatannya si mesem itu adalah Sistem Informasi Manajemen Elektronik Sehat Mantap. Jadi ada mantapnya ini. Ada mantapnya ya. Karena ini merupakan pengembangan putra daerah. Nah, si mesem ini merupakan salah satu bentuk, kalau kita lihat istilahnya itu adalah rumahnya. Karena apa? Karena memang di Dinas Kesehatan atau di Kementerian Kesehatan memang saat ini itu ada 400 aplikasi. Nah, 400 aplikasi yang ada di Kementerian Kesehatan. Nah, kami khususnya di Dinas Kesehatan Situbondo mencoba dari sekian 400 aplikasi itu kita mencoba membuat salah satu bentuk aplikasi yang mudah digunakan oleh teman-teman tenaga kesehatan, baik itu yang ada di puskesmas ataupun yang ada di wilayah. Sehingga kita coba buat aplikasi itu yang namanya adalah si mesem. Nah, nanti di si mesem itu sendiri akan muncul aplikasi yang lainnya. Iya, betul sekali. Dan kira-kira dengan program si mesem ini pelayanan apa saja yang bisa kita dapatkan Bapak? Iya. Untuk saat ini karena kita di si mesem itu kan ada jilid 1, jilid 2 ya, Mbak. Di 2017 itu kita pelayanan si mesem itu ada mulai dari Sikda. Jadi istilahnya Sikda, Sistem Informasi Kesehatan Daerah. Nah, versinya itu adalah versi 4.0 yang kita kembangkan. Nah, di Sikda itu adalah untuk pelayanan rawat jalan. Jadi nanti bagi masyarakat yang mendapatkan layanan rawat jalan di puskesmas secara otomatis akan memperoleh pelayanan tersebut dalam bentuk aplikasi tadi. Kemudian yang kedua, selain Sikda ada juga Bumiristi Mesem. Bumiristi Artinya Mesem. apa itu, Pak? Bumiristi Mesem itu adalah bagaimana nanti kita bisa memantau dan melihat terhadap ibu hamil yang berisiko tinggi. Nah, jadi mulai dari ibu bidan, kemudian ibu hamilnya itu sendiri, kemudian termasuk nanti kepala desa, Pak Camat, sampai nanti pemangku kebijakan di atasnya akan bisa melihat dan memantau daerah mana yang memiliki ibu hamil yang risikonya sangat tinggi. Karena apa? Karena kan untuk saat ini dalam upaya penurunan angka kematian ibu, salah satunya adalah terhadap menggunakan mapping, pemetaan. Nah, si Bumiristi Mesem ini membantu di sana. Mematakan, misalkan ada ibu hamil di daerah X, dia butuh pelayanan dari tenaga kesehatan. Kemudian suatu saat nanti ketika dia ibu hamil berisiko tinggi butuh pelayanan operasi misalkan seksio, dia butuh administrasi, KTP, KK misalkan. Kemudian juga dia juga butuh pelayanan dokter spesialis obgyn, kapan dia akan diperiksa. Nah, di aplikasi Bumiristi Mesem itu sudah komprehensif. Mulai dari periksa ibu hamil K1, K2, K3, K4 sampai K6.
Semua bisa Semuanya terdeteksi bisa ya terdeteksi. di situ ya. Termasuk nanti kapan dia perlu di USG. Oh iya. Betul. Kapan dia perlu mendapatkan layanan dokter spesialis opjin. Iya. Kalau memang dia dari skornya itu tinggi. Nah, kalau skornya tinggi kan otomatis ada intervensi dari nakes termasuk dokter spesialis untuk mendapatkan pelayanan secara intensif ya. Iya, iya. Nah, dari situlah kemudian Bumiristi Mesem ini juga salah satunya adalah untuk apa ya, sebagai deteksi awal. Karena terkadang ketika ibu hamil ini terutama berisiko tinggi mau operasi seksio nih Iya. ke rumah sakit X misalkan. Terkadang kan mereka itu terkait dengan kebutuhan administrasi seperti KTP, Iya. KK. Masih jadi kendala ya. Betul, masih Iya. jadi kendala untuk saat ini. Iya. Nah, dengan adanya aplikasi Bumiristi Mesem ini, ketika dia tidak memiliki KTP, maka nanti dari desa, dari kecamatan bisa memfasilitasi. Oh iya. Oh, ternyata ibu hamil berisiko tinggi ini sebelum dia akan operasi sudah akan terdetek dia tidak memiliki administrasi. Sehingga pada saat dia sudah tidak memiliki administrasi, keluarganya untuk segera mengurus. Sehingga nanti ketika dia mau dioperasi seksio misalkan, maka secara administrasi dia sudah lengkap. Tidak ada lagi dalam hati masyarakat mengeluh terhadap kebutuhan administrasi tersebut. Iya, betul. Karena memang kendala utama kadang di administrasi, Betul begitu sekali, ya. Mbak. Betul. Iya, jadi dengan adanya program ini banyak pihak yang bisa melihat ya. Betul sekali. Utamanya di aparatur desa yang itu Betul. jadi tumpuan pertama proses administrasi, Betul begitu sekali. ya. Iya, selain ibu hamil mungkin yang Selain lain. ibu hamil, kita ada aplikasi namanya inventory. Iya. Jadi inventory itu adalah berkaitan terhadap kebutuhan obat. Jadi nanti kita bisa melihat bagaimana stok oknum daripada obat yang ada di instalasi farmasi kita. Misalkan, obat yang ada di puskesmas kira-kira di dalam bulan ke depan stok oknumnya berapa? Mana yang kurang? Obat mana saja mana yang kurang? Oh, bisa terdeteksi Bisa di dilihat situ di ya. sana. Bisa dilihat secara harian termasuk bulanan. Termasuk kita bisa melihat riwayat yang lalu. Berapa kebutuhan obatnya. Sehingga nanti ketika ada pemeriksaan baik itu dari inspektorat atau BPK akan mempermudah nanti. Iya. Berapa kebutuhan obat sisa akhir tahun. Misalkan mau sekarang kita nih akhir tahun Desember, berapa kebutuhan obat yang ada di sana. Dalam arti setahun terakhir berapa. Iya. Nah, selain itu juga sebagai bentuk upaya perencanaan obat kita ke depan. Ya, di inventory itu sebagai dasar acuan kita. Iya. Berarti ke depan untuk kebutuhan obatnya kita butuh berapa. Iya. Sehingga disitulah kita bisa untuk melakukan penganggaran untuk kebutuhan obat. Oh iya, jadi datanya udah keep di Betul, sana ya. betul sekali. Iya, selain obat-obatan tadi mungkin ada program Ada lain? juga terkait dengan, karena kita ini kan sudah terbridging dengan BPJS nih. Oh, jadi bisa terdeteksi juga ya. Betul. Jadi pasien itu Dia ada BPJS-nya atau tidak? Betul. Oh iya. Jadi di aplikasi Semesem itu kita bisa melihat tentang kepesertaan dia. Misalkan dia tidak punya BPJS nih, berarti nanti kemungkinan dia bisa dialihkan ke kepesertaan yang lain. Oh, Apalagi kan Bapak Bupati sekarang kan ada program Sehati. iya. Sehat Situbondo gratis. Gratis. Nah, ketika dia tidak memiliki BPJS, maka nanti bisa menggunakan program Sehati itu, tersebut. iya. Nah, betul. Nah, sehingga nanti ketika selama ini kan kita terkait dengan rekam medis, ya, atau mungkin juga terkait dengan riwayat dari si pasien, kan selama ini kan di aplikasi yang BPJS tersendiri, di aplikasi Sikda tersendiri, tetapi di Simesem tidak. Satu kali input petugas yang ada di puskesmas, maka secara otomatis dia akan terkonek juga dengan BPJS. BPJS ya. Nah, ini yang akan mempermudah untuk validasi data yang dilakukan oleh BPJS. Apakah pasien yang berkunjung ke puskesmas itu betul-betul valid atau tidak? Sehingga nanti kevalidan data itu menjadikan acuan BPJS untuk membayar premi yang ada di puskesmas.
Iya. Seperti itu. Iya, jadi memang banyak inovasi-inovasi yang sudah Betul. dilakukan ya. Nggih. Apalagi ini ada yang menciptakan adalah putra Putra daerah daerah. sendiri ya. Dan ini sangat memudahkan kita ya, utamanya di pelayanan kesehatan ya. Nggih. Dan program Si Mesem ini sudah berjalan di mana saja ini Bapak? Selama ini kan sudah masuk di jilid 1 ya, Iya. 2017 sampai 2021. Sementara ini sudah berjalan di lembaga mana saja? Iya. Untuk saat ini, karena ini merupakan jilid 1 ya, Iya. memang jilid 1 itu kan arahnya ke Smart Society pada saat itu. Sehingga aplikasi Si Mesem ini di 2017 hanya fokus pada puskesmas, termasuk pustu dan ponkesdes. Nah, di jilid 1. Iya. Nah, nanti di jilid 2 kita arahnya sudah ke rumah sakit. Sudah beda lagi ya, Betul, sudah berbeda lagi. Iya, inovasinya udah Betul, semakin tinggi ya. Betul, sehingga kami diharapkan semua fasilitas kesehatan kalau di puskesmas sudah ada, di rumah sakit sudah ada, itu bisa terintegrasi jadi satu dalam bentuk aplikasi kesehatan. Iya. Dan mungkin Bapak dalam kesempatan ini bisa dijelaskan ya, implementasi roadmap selama 5 tahun yang sudah berjalan ini bagaimana Bapak? Nggih. Jadi roadmap kita, karena yang saya sampaikan tadi Mbak ada jilid 1, jilid 2. Iya. Nah, untuk jilid 1 selama 5 tahun kemarin, Iya. kita di 2017 itu sudah melakukan beberapa implementasi. Jadi di 2017 itu pertama kita melakukan perancangan dulu. Iya. Jadi perancangan Si Mesem ini arahnya kemana? Apakah mau diintegrasikan dengan aplikasi lain? Sehingga di tahun 2017 kita mencoba perancangan integrasi. Baik itu integrasi layanan Sikda, kemudian BPJS, termasuk nanti tadi yang Bumi Risti. Kita buat perancangannya dulu. Nah, selain kita menyusun perancangan, kita juga dari sisi infrastruktur. Karena infrastruktur dasar ini sangat diperlukan, terutama terkait dengan pembangunan jaringan. Sehingga di 2017 kemarin kita secara bertahap sudah melakukan pembangunan jaringan di 17 puskesmas saat itu. Jadi ada jaringan yang istilahnya monopol. Nah, kita bekerja sama dengan Kominfo. Pada saat itu kita menyusun jaringan monopol ini yang kita taruh di 17 puskesmas, sehingga 17 puskesmas ada memiliki jaringan yang sifatnya gratis. Kemudian ketika jaringan ini sudah terbentuk di 17 puskesmas, baru kemudian kita penguatan infrastruktur hardware-nya. Mulai dari komputer, laptop, kemudian PC, printer, dan lainnya. Karena apa? Karena perangkat keras ini juga sangat menunjang. Sangat menunjang. Di dalam pelaksanaan informasi teknologi. Karena kalau dari sisi jaringannya nggak ada, dari sisi hardware-nya juga nggak ada, maka nanti tidak berjalan ya? Betul sekali, tidak bisa berjalan secara optimal. Iya. Itu di 2017. 2017. Kemudian di 2018, karena ini dari sisi perangkat kerasnya sudah siap ya, sudah ready, maka kita coba dari sisi aplikasinya. Sehingga di 2018 itu kita mencoba bekerja sama dengan BPJS untuk melakukan bridging atau integrasi antara aplikasi yang kita punya dengan BPJS. Alhamdulillah di tahun 2018 tersebut BPJS menerima dan mencoba melihat aplikasi yang kita punya. Nah, akhirnya ketika kita sudah saling memberikan informasi terhadap aplikasi tersebut, akhirnya integrasi antara BPJS dengan Sikda kita berhasil. Akhirnya berkolaborasi ya? Berkolaborasi. Nah, itu sebagai cikal awal kita. Iya. Cikal awal kita di 2018 untuk integrasi dengan aplikasi lain. Iya. Kemudian juga selain itu kita juga berupaya di dalam yang kami sampaikan tadi, pembaharuan terhadap aplikasi Bumi Risti Mesem tadi. Nah, sehingga di aplikasi Bumi Risti Mesem ini kita coba bekerja sama dengan pertama Dispenduk Capil, kemudian bekerja sama juga dengan Dinas Sosial pada saat itu, termasuk salah satunya dengan Gerdu Penakib. Jadi Gerakan Terpadu Penanggulangan Angka Kematian Ibu dan Bayi. Karena apa? Untuk penurunan angka kematian ibu, kematian bayi ini tidak hanya ke dinas kesehatan saja, tidak hanya puskesmas, tapi juga bagaimana melibatkan lintas sektor. Nah, terkait dengan tersebut ada salah satu bentuk aplikasi yang menjembatani, memfasilitasi terhadap aplikasi tersebut.
dalam penurunan AKI AKB. Maka kita coba aplikasi yang Bu Miristi yang kita susun ini sifatnya adalah berdasarkan kebutuhan dari user, bidan yang ada di wilayah. Sehingga di 2018 itu kita coba pembaharuan. Kita merombak lagi aplikasi Bu Miristi, mulai dari yang kami sampaikan tadi, ketika dia berkunjung ke fasilitas kesehatan, ke puskesmas, ke ibu bidan, dia akan tercatat di sana. Kemudian berikutnya kalau memang dia memiliki skornya tinggi, maka dia akan mendapatkan intervensi. Mulai dari intervensi dari pola makannya, intervensi dari sisi obatnya, intervensi dari sisi nanti untuk rujukannya, itu semuanya ada di aplikasi kita. Langsung muncul gitu akan ya? muncul di aplikasi Bu Miristi kita. Sehingga nanti ketika misalkan dia mau melahirkan nih, mau melahirkan pada tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, kepala desa bisa tahu. Pak Camatnya juga bisa tahu. Melalui aplikasi itu melalui aplikasi itu. Termasuk ibu PKK di desa kecamatan juga bisa sudah memantau tahu. ya. Betul, bisa memantau ibu hamil yang berisiko tinggi itu. Iya. Kita punya namanya WhatsApp notification. Nah, nanti bisa mereka mendapatnya dari WhatsApp itu sendiri. Kalau dulu kita sebelum ada WhatsApp, kita memiliki namanya SMS Gateway. Nah, SMS Gateway itu mulai dari Pak Tinggi, Ibu PKK, Pak Camat akan memperoleh namanya si Fulan akan lahir tanggal sekian. Jadi ada notifikasi sudah gitu ya? Tanggal sekian, tempatnya di mana, di puskesmas atau rumah sakit. Sehingga nanti para pengambil kebijakan ini memiliki rencana tindak lanjut. Apa yang harus dilakukan untuk ibu hamil itu? Apakah perlu bantuan untuk dari sisi rujukan, ambulan misalkan untuk dibawa ke rumah sakit. Selain itu juga dari sisi administrasi yang saya sampaikan tadi, KTP. Kalau ibu hamil ini dia tidak memiliki KTP dan dia akan dilakukan operasi seksio misalkan yang saya sampaikan tadi, bisa jadi kendala ya? Bisa jadi kendala kan. Rata-rata kan masyarakat kalau sudah pas kejadian mau operasi, udah panik. KTP tidak punya, KK nggak punya. Tapi dengan aplikasi tersebut itu upaya meminimalisir, sehingga nanti secara administrasi itu sudah bisa terpantau dengan baik. Jadi nggak ada bahasa lagi, nggak tahu gitu ya, karena semuanya sudah tampil di aplikasi, bahkan sudah ada notifikasi ya. Betul sekali. Iya, memang program Si Mesem ini merupakan program pelayanan kesehatan yang menurut kami sangat-sangat inovasi sekali ya. Dan bahkan mungkin beberapa tenaga kesehatan sudah mengaplikasikan ini karena ini sudah berjalan dari 2017. Di launchingnya 2017 ya Pak? Kita di launching 2017. 2017 sampai kemarin di 2021. Dan ke depan ada jilid kedua 2022 sampai 2026. Sampai 2026. Nah, sekarang pertanyaan saya, jilid kedua ini inovasinya ke depan, 5 tahun ke depan, bagaimana Bapak? Setelah kita melakukan implementasi roadmap jilid 1 dari 2021 sampai dari 2017 sampai 2021, kita mencoba dengan roadmap yang kedua. Jadi istilahnya sudah beda, Mbak. Kalau jilid 1 itu namanya Si Mesem saja. Si Mesem. Betul, tapi di roadmap yang kedua 2022 sampai 2026 berubah menjadi Si Mesem Berjaya. Si Mesem Berjaya. Si Mesem Berjaya. Artinya sama tetap. Sama artinya. Jadi sistem informasi manajemen elektronik Situ Bondo Sehat Mantap Berjaya. Berjaya. Karena apa? Karena di situ banyak pembaharuan. Dan sudah mengembangkan aplikasi mungkin ya. Betul sekali. Iya. Dan mungkin bidikannya tidak hanya puskesmas saja ya Pak ke depannya. Betul. Jadi ke depan di jilid kedua kita sudah arahnya ke tataran rumah sakit juga. Termasuk kita mencoba melakukan integrasi yang kami sampaikan tadi. Kemenkes itu punya 400 aplikasi. Tapi kita mencoba membuat prioritas aplikasi mana yang nanti bisa terhubungkan dengan Kementerian Kesehatan. Dan kemarin alhamdulillah di tahun 2021 kita aplikasi Bu Miristi Mesem kita ini sudah terintegrasi, terbridging dengan Kementerian Kesehatan. Jadi di dalam pengembangan pembaruan tersebut, di dalam aplikasi tersebut yang sebelumnya Bu Bidan itu mencatat pakai EcoHot ya.
Sekarang dia cukup 1 kali entry maka EcoHot akan terjawab. Sudah ada di aplikasi ya? tersebut. Iya. Oke, di aplikasi Bumesti Mesem. Dan itu sudah terintegrasi, terbridging dengan Kementerian Kesehatan. Termasuk aplikasi kita sudah terbridging dengan MPDN. MPDN itu adalah aplikasi terhadap bagaimana terhadap angka kematian ibu dan bayi. Kalau kita singkat adalah Maternal Perinatal Death Notification. Dan ternyata aplikasi Bumesti Mesem kita ini yang pertama kali yang terintegrasi dengan MPDN. Iya. Termasuk dengan EcoHot yang Kementerian Kesehatan. Nah, itulah yang kemudian kita mendapatkan apresiasi, baik itu dari Kementerian Kesehatan termasuk dari Provinsi Jawa Timur. Luar biasa sekali ya. Nih patut diacungkan jempol nih untuk para generasi milenial ya. Ya, betul sekali. Untuk tahun-tahun ini. Dan memang karena sekarang sudah dunia digital ya Pak ya. Kita juga perlu pengembangan inovasi ya untuk pelayanan masyarakat. Selama implementasi roadmap yang sudah berjalan 5 tahun ke belakang kemarin ya, tentunya ada kendala-kendala yang ini mungkin bisa menjadi pembelajaran juga ke depan sehingga si Mesem ini di jilid kedua ini berjalan dengan lancar ya. Nah, kira-kira kendala apa saja Pak selama 5 tahun ke belakang kemarin yang selama di lapangan Pak, bisa dijelaskan ya? Ya, memang namanya hambatan kendala itu pasti ada. Pasti ada. Apalagi ini program digital ya, tidak semua paham ya. Program digital, dan yang paling penting adalah buatan putra daerah Situbondo. Iya. Itu yang paling penting. Iya. Sehingga hambatan kita yang pertama mungkin ya terkait dengan dari sisi keterbatasan perangkat ya. Iya. Jadi karena pemula masih ya. Betul, keterbatasan perangkat, mulai dari hardware-nya terutama yang kami sampaikan tadi, termasuk jaringan. Meskipun kita sudah membangun jaringan di 70 puskesmas, kan topologi puskesmas berbeda. Contoh, Puskesmas Situbondo berbeda dengan Puskesmas Sumber Malang. Iya. Kan Sumber Malang pegunungan. Tempatnya gunung ya. Betul, tempatnya gunung. Berarti secara otomatis dari sisi jaringan juga berbeda dengan yang ada di Puskesmas Situbondo. Nah, itu kita terkadang jadi berkaitan dengan kendala jaringan ya. Keterbatasan jaringan. Kemudian terkait dengan tumpang tindih aplikasi. Jadi terkadang yang dari Kemenkes itu kan programnya sama. Aplikasinya banyak, Mbak. Misalkan ada satu program, ternyata aplikasinya ada 4 aplikasi. Yang terkadang 4 aplikasi ini saling tumpang tindih. Nah, itulah yang kemudian kita dari Putra Kabupaten Situbondo ini mencoba aplikasi yang bermacam-macam ini coba kita buat satu aplikasi jasa bisa menjawab 4 aplikasi. Jadi simple ya? Simple, sederhana. Iya. Karena kalau simple sederhana kan yang menggunakan juga akan lebih familiar. Iya, lebih mudah. Kemudian yang berikutnya dari sisi kendala kita terkait dengan sistem pencatatan pelaporan. Nah, memang kaitan karena budaya ya, yang dulunya sifatnya manual, terus kita buat beralih ke sistem digital, ini kan butuh waktu. Ada budaya perilaku dari tenaga kesehatan sendiri, perilaku dari masyarakat. Nah, ini kan tidak harus kita rubah simsalabim langsung berubah, butuh proses yang lama. Sehingga kita mencoba menggandeng dengan lintas sektor lain, bagaimana arah smart society yang diinginkan oleh Bapak Bupati ini betul-betul bisa terjawab. Karena kalau tanpa kerjasama lintas sektor agak susah. Kenapa? Karena kita kan bagaimana perilaku masyarakat ini yang era digital sekarang harus bisa ikut ke dalam era tersebut. Nah, ini yang juga perlu nanti ke depan butuh dukungan ya dari lintas sektor termasuk anak-anak muda ini. Apalagi dengan era milenial sekarang. Semuanya digital, sudah handphone, gadget gitu ya. Betul sekali, Mbak. Nah, jadi kalau misalkan ada mbahnya sakit ya, ini anak-anak mudanya yang harus bergerak ya sekarang ya. Mbahnya nggak mungkin tahu tentang digital. Nah, itu yang menjadi kendala kita. Termasuk terkait dengan adanya kebutuhan penggunaan yang dinamis. Contoh misalkan adanya berbagai macam regulasi yang terkadang berubah-ubah. Kemudian SOP. Nah, ini SOP-nya juga berubah. Sehingga kalau misalkan SOP-nya itu berubah secara otomatis dari sistem informasi juga akan harus mengikuti SOP tersebut. Sehingga terkadang dengan adanya yang sifatnya dinamis tersebut itu juga menjadi kendala kami.
Tapi meskipun demikian kita coba kendala-kendala tadi kita coba inventarisir mana yang menjadi prioritas sehingga nanti muncul apa rencana pengembangan dan rencana tindak lanjut ke depan untuk perbaikannya seperti apa. Yang pasti ada lah strategi penyelesaiannya ya. Betul selama ada sekali. kendala, dan itu mungkin jadi acuan dasar untuk program SIMESEM Betul selanjutnya sekali. ya 5 Nggih, tahun ke betul. depan. Oke, untuk Taritan Sehat silakan untuk Anda yang ingin bertanya seputar program SIMESEM bisa melakukan atau bisa mengirimkan pertanyaan melalui WhatsApp kami di 089 654 120401. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari UPT Puskesmas Asbagus akan menyampaikan beberapa manfaat dari implementasi Kioske yang terintegrasi dengan aplikasi SIMESEM. Aplikasi Kioske akan lebih memudahkan petugas kami dalam melayani pendaftaran pasien, di mana nantinya pasien juga lebih mudah mendapatkan pelayanan dari petugas medis dan paramedis, sehingga antrian pasien akan lebih tertib dan lebih terkendali. Aplikasi Kioske juga memudahkan petugas rekam medis kami dalam mencari rekam medis pasien, sehingga pencarian tersebut akan lebih cepat dan dapat memangkas waktu tunggu pasien secara signifikan dan dapat meminimalisir terjadinya data ganda pada rekam medis pasien. Data yang disajikan di dashboard juga lebih mudah dan lebih akurat, serta pemantauan pergerakan data bisa disajikan secara real time. Aplikasi Kioske juga dapat dengan mudah menganalisa penyakit terbanyak sehingga memudahkan pemangku kebijakan dalam mengambil keputusan. Aplikasi Kioske juga terintegrasi dengan aplikasi Bumil Risti atau biasa kami sebut dengan SIMESEM, di mana dalam aplikasi tersebut sudah terbangun sistem WhatsApp broadcast sebagai early warning system kepada lintas sektor untuk pemantauan bumil atau ibu hamil, sehingga nantinya diharapkan mengurangi terjadinya kematian ibu dan bayi di Kecamatan Asbagus.
Halo Taretan Sehat, terima kasih Anda masih bersama kami di Ngeteh Yuk, ngobrol tentang kesehatan yuk. Karena semua bisa kita obrolin baik-baik dengan secangkir teh. Kita masih bersama Bapak Ading ya, masih berbicara tentang program Si Mesem. Ada satu pertanyaan melalui WhatsApp kami, tapi sebelum kita membaca pertanyaan ya dari Bapak Amir di Asem Bagus, mari kita simak bersama salah satu video layanan unggulan dari program Si Mesem ini. Kematian ibu dan bayi di Kabupaten Situbondo masih menjadi permasalahan yang membutuhkan perhatian serius. Ditunjukkan dengan tren angka kematian ibu dan angka kematian bayi yang cenderung mengalami peningkatan sejak tahun 2018. COVID-19 menjadi salah satu faktor meningkatnya AKI dan AKB pada tahun 2021. Hal ini membuat penekanan AKI dan AKB menjadi sebuah misi besar pemerintah Kabupaten Situbondo sebagaimana juga tujuan yang tertuang dalam Sustainable Development Goals. Berbagai cara telah ditempuh oleh pemerintah Kabupaten Situbondo dalam upaya menyelesaikan persoalan AKI dan AKB. Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, integrasi rujukan yang lebih baik, kerjasama lintas sektoral hingga pemanfaatan teknologi informasi melalui Si Mesem, Sistem Informasi Manajemen Elektronik Situbondo Sehat Mantap. Namun semua upaya tersebut masih belum membuahkan hasil yang optimal dalam upaya penekanan AKI dan AKB. Penggunaan Si Mesem sebagai digitalisasi pencatatan buku KIA telah dilakukan sejak tahun 2017. Melalui aplikasi ini, diharapkan dapat mempermudah para bidan baik dalam efisiensi pencatatan maupun pemetaan ibu hamil dengan resiko tinggi sehingga dapat memberikan pelayanan yang prima. Seiring berjalannya waktu, beberapa kendala terjadi dalam penggunaan Si Mesem. Salah satu kendala terbesarnya adalah terjadinya pencatatan ganda saat bidan melakukan rekapitulasi data ke dalam buku kohort ibu. Bidan masih melakukan pencatatan manual ke dalam buku kohort untuk setiap ibu hamil yang diperiksa, sehingga menyita banyak waktu dan tenaga dikarenakan banyaknya parameter yang harus ditulis ke dalam buku tersebut. Dalam upaya meningkatkan efisiensi kinerja dan pelayanan terhadap ibu hamil, maka dibutuhkan sebuah sistem yang mencakup beberapa hal antara lain, sistem yang dapat mengurangi penggunaan kertas, sistem yang dapat menyederhanakan alur kerja, sistem yang dapat mencatat data kohort ibu secara elektronik, dan sistem yang dapat mempermudah pekerjaan bidan agar lebih fokus untuk memberikan pelayanan terbaik terhadap ibu hamil. Sebagai wujud komitmen Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo dalam upaya penekanan AKI dan AKB, diluncurkanlah Si Mesem Berjaya yang merupakan pembaharuan dari sistem yang sudah ada sebelumnya. Fitur e-kohort ditambahkan dalam Si Mesem Berjaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja para bidan. Bidan tidak perlu lagi melakukan pencatatan manual data pemeriksaan ke dalam buku kohort ibu karena sistem telah menyediakan output dari laporan tersebut dalam format digital. Sehingga diharapkan terwujud sebuah sistem yang paperless. Selain itu, dengan adanya fitur e-kohort, pengguna juga mendapatkan efisiensi waktu, efisiensi tenaga, dan efisiensi pikiran karena tidak perlu bekerja dua kali dalam melakukan pencatatan ke dalam buku manual dan sistem digital. Dalam jangka panjang, diharapkan penggunaan e-kohort dapat diabsahkan dengan legal sehingga didapatkan efisiensi dari penggunaan anggaran, yaitu pengurangan biaya cetak untuk buku kohort ibu. Selain hal tersebut, diharapkan bridging dengan Maternal Perinatal Death Notification Kementerian Kesehatan dapat terrealisasi sehingga ke depannya para bidan cukup menginputkan data pada e-kohort Si Mesem Berjaya. Baik, terima kasih untuk penanya yang sudah masuk melalui WhatsApp ya. Terima kasih Bapak Amir yang ada di Asem Bagus. Pak Ading, pertanyaannya, apa inovasi Si Mesem ke depan, Pak? Mungkin dari 2022 ini sampai 5 tahun ke depan. Mungkin bisa dijelaskan, Pak. Okay.
Terkait dengan SIMESEM ke depan, ini salah satu bentuk inovasi ya. Iya. Dan jelas ke depan itu ada muncul kebaruan-kebaruan tadi. Nah, ke depan kita sudah membuat rancangan di mana aplikasi ini kalau yang sebelumnya itu hanya ditujukan kepada penggunanya adalah nakes, tenaga kesehatan, kita coba ke depan tentu adalah bisa nanti familiar ke masyarakat. Kita punya yang namanya Halo SIMESEM. Halo SIMESEM. Halo SIMESEM. Iya. Nah, Halo SIMESEM ini nanti memfasilitasi bagi masyarakat, misalkan contoh sederhana nggih Mbak nggih. Iya. Saya mau daftar ke Puskesmas Situbondo. Pasiennya ramai sekali. Mau daftar di sana kan nunggu antrian sangat lama. Iya. Nah, ya terkadang masyarakat ketika nunggunya sangat lama jenuh. Jenuh. Nah, kita coba buat salah satu bentuk smart mobile di mana nanti masyarakat cukup mendaftar lewat HP saja. Jadi nanti kapan dia mau mendapatkan nomor antrian akan dapat notifikasi nanti. Sehingga nanti ketika dia sudah mendapat antrian nomor 50 nih, nanti di situ akan ketahuan jam berapa dia akan mendapatkan layanannya. Sehingga nanti ketika dia tahu, oh nanti nomor 50 ini kurang lebih sekitar jam 10. Berarti saya ke Puskesmas Situbondo misalkan akan datang jam 10. Jam 10. Jadi tidak perlu lagi antri di dalam antrian puskesmas tadi. Iya. Nah, kemudian yang kedua, misalkan kalau sekarang kan eranya sudah era telemedicine nih. Semuanya ketika konsultasi bisa lewat Halo SIMESEM. Misalkan media saya online media ya? online nanti. Iya. Misalkan saya mau menanyakan terkait dengan penyakitnya saya itu bagaimana. Kalau kita lihat kan selama ini kan ada Halodoc ya. Halodoc. Nah, sekarang kita coba kita fasilitasi dengan menggunakan aplikasi Hello SIMESEM ini bisa nanti masyarakat bisa menanyakan. Jadi konsultasi langsung ke beberapa dokter yang sudah yang masuk kita, di database itu ya. Betul sekali. Termasuk ke depan nanti misalkan terkait dengan kebutuhan tempat tidur rumah sakit, pengen tahu kamarnya berapa. Nah, ada kamar yang kosong atau tidak. Ya karena memang kendalanya terkadang ya, udah sakit jauh-jauh dibawa ke rumah sakit nggak ada kamar. Kadang gitu. Nah, nanti ke depan berarti kita bisa hanya melihat melalui aplikasi. Ke depan yang arahnya kita ke sana. Dan banyak sekali memang fitur-fitur lain. Intinya fitur-fitur yang kita tambahkan di dalam Hello SIMESEM ini dulu adalah bagaimana nanti masyarakat bisa mengakses. Nah, dan juga mempermudah. Masyarakatnya dipermudah, petugas yang ada di Vaskes juga akan dipermudah. Karena kan arahnya digitalisasi kan mempermudah layanan. Mempermudah layanan, betul Seperti sekali. itu. Ya, makanya kita perlu juga smart untuk memakai digital ya. Jadi untuk masyarakat awam yang masih belum memahami mungkin dari sekarang bisa belajar ya untuk memudahkan nanti ketika pengobatan untuk diri sendiri ataupun juga keluarga. Betul gitu ya. sekali. Jadi kalau misalkan dirasa kurang memahami mungkin anak-anaknya atau cucu-cucunya ya bisa langsung mengaplikasikan. Ini program ke depan ya. Ke depan. Kita sebagai masyarakat hanya bisa mendukung dan mendoakan semoga aja ke depan pelayanan seperti ini bisa semakin berinovasi dan juga semakin berkembang, yang kuncinya adalah tetap di layanan masyarakat begitu. Betul Pak sekali. ya. Dan tentunya selama program SIMESEM ini berjalan ya selama 5 tahun terakhir ini walaupun ada kendala tapi tetap terus berjalan, ada strategi penyelesaian yang sudah dilakukan dan yang pastinya banyak kalangan yang mengapresiasi ya Bapak. Betul ya sekali. program ini. Penghargaan apa saja yang sudah didapat Bapak? Ya, alhamdulillah selama proses kami berjalan 5 tahun kemarin hasilnya itu baru terpetik di 2021-2022 ini Mbak. Oh iya, di tahun ini ya. Jadi kita yang pertama kita mendapatkan juara terbaik. Jadi dinas kesehatan terbaik tingkat nasional. Tingkat nasional dari Kementerian Kesehatan. Dalam hal ini terkait dengan aplikasi e-aspirasi. Terkait dengan penyampaian informasi tentang COVID-19 yang kemarin. Oh yang kemarin. Betul, kita dapat yang terbaik. Kemudian yang kedua, kita juga dapat apresiasi dari pemerintah Kabupaten Situbondo, juara 1 dalam tata kelola pemerintahan di dalam penggunaan aplikasi. Kita juara 1 kemarin. Kemudian yang berikutnya adalah yang kita peroleh
penghargaannya juga kemarin yang kita peroleh adalah yang barusan kita masuk di dalam Innovation Government Award terbaik. Iya. Jadi kita kemarin sudah dikunjungi oleh Kementerian Dalam Negeri dan melihat langsung tentang aplikasi Aplikasi SMESEM. di sini. Dan alhamdulillah kita dapat apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri Iya. terhadap IGA tersebut, Inovasi Government Award. Kemudian kita juga mendapatkan juga penghargaan adalah dari terkait dengan penggunaan harapan 2 dari Kementerian Kesehatan terkait dengan penyampaian untuk website karena kita kan punya website ya di Dinas Kesehatan dan alhamdulillah kita dapat harapan 2 tingkat nasional juga dari Kementerian Kesehatan. Luar biasa sekali ya. Banyak sekali penghargaannya. Sudah itu aja. Ya untuk saat ini yang kita sudah peroleh ya penghargaannya ada 5 penghargaan tadi. 5 penghargaan selama 5 tahun. Selama 5 ya. tahun kemarin. Iya, semoga saja ke depan ya untuk program SMESEM ini mendapat penghargaan dan juga apresiasi dari berbagai kalangan ya. Tentunya ini juga tidak bisa lepas dari dukungan masyarakat ya, Pak, untuk mendukung pelayanan program melalui digitalisasi ya seperti ini. Mungkin sebagai penutup langsung saja closing statement dari Bapak Adi, silakan. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan aplikasi SMESEM ini merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh putra terbaik Kabupaten Situbondo. Karena ini merupakan pengembangan putra terbaik, maka kami perlu dukungan dari Bapak Ibu sekalian ke depan. Aplikasi SMESEM itu ini tidak hanya sebagai bentuk aplikasi untuk kebutuhan tenaga kesehatan, tapi juga bisa untuk kebutuhan masyarakat. Sehingga nanti diharapkan masyarakat Kabupaten Situbondo khususnya dapat bisa mengakses aplikasi tersebut, terutama terkait dengan pelayanan kesehatan. Sehingga nanti masyarakat akan lebih mudah untuk memperoleh layanan baik itu di puskesmas, ke depan juga untuk rumah sakit. Rumah sakit, iya. Ya, oke. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Semoga apa yang kita perbincangkan semoga bisa mendatangkan manfaat tersendiri untuk kita. Berikut juga untuk masyarakat Situbondo. Terima kasih Pak Ading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Taritan Sehat, terima kasih untuk Anda yang sudah mengikuti podcast kami di Ngeteh Yuk, ngobrol tentang kesehatan yuk, karena semua bisa kita obrolin baik-baik dengan secangkir teh. Jangan lupa subscribe Dinkes Situbondo Channel, dan juga untuk Anda jangan lupa dengarkan terus siaran radio 90,3 SBI FM Situbondo. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Malokolokan. Yuk, gabung. Jeri ya, obat-obatan terlarang buat narapaan ku jeri ya. Ambui. Nyoba raga luban kan tak tahu nyoba. Sabaran bro. Ayo be. Edi. Thank you jera. Tak ada akun boy ngepel. Dari yuk. Ayo. Be nasi pak kuning ngepel. Ambui kok mau overdosis mate mana. Bok na bari aja tak anda. Au saran orasan orek. Kok mbok bok na. Sebab biasa. Tak na. Ambo. Moli aku ingok. Ayo. Be narapaan kok narok marwa. Engkau kosan bro, nuruk salah, tak nuruk ikut tak setia kawan, beremar ya bro. Cari apa ilah? Lagu na kok. Demak ah. Laku nalah. Bah, mai sambil KPKS masih ngok. Be na tahu. Puskesmas itu yang punya berak ngurusin orang yang sakit betul nak. Yang sakit mental lagi ya. Iya enggak be naria lah. Iya aman kirana bro. Sia. Aku agak apa dah? Aman. Yuk. Hei kalian, sini duduk. Mau curhat lagi? Iya kak, tapi temennya saya ini yang mau curhat. Siapa namamu? Dimas kak, Sekarang cerita pelan-pelan sama kakak. Apa permasalahan kamu? sebenarnya saya pengen berhenti ngepil kak, tapi takut dimusuhin sama teman-teman saya. Kalau kamu mau berhenti pakai narkoba dan memilih
jauh dari teman-teman kamu yang juga make, itu adalah pilihan yang tepat. Kamu itu masih muda, masa depanmu itu masih panjang. Jadi, kalau di awal kamu sudah rusak, ke belakang pun nanti kamu tambah rusak. Coba ingat-ingat lagi, lebih enak mana hidupmu sebelum kamu kenal narkoba dengan hidup setelah memakai narkoba? Terus saya harus gimana nih Kak? Nah, mulai sekarang sibukkan dirimu dengan kegiatan-kegiatan positif dan bermanfaat. Contohnya, kamu ikut di kegiatan remaja masjid, kamu juga bisa ikut gabung di SBH seperti KABI, KAP. Lah, bener juga. Kalau SB yang apa ini? Asli lah yang apa lah? Betul. Engkau ternyata lebih nyaman Satya dengan isi kita. Lah, jadi ya saya kota ini bener tak ada tak susah.